Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Puspita Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi infertilitas pada pria, dan materi ini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Nah, dan tujuan dibuatnya video ini agar supaya kita semua itu lebih mengetahui apa sih yang dimaksud dengan infertilitas pada pria, kemudian definisinya seperti apa, faktor penyebabnya bagaimana, klasifikasinya seperti apa, kemudian pemeriksaan yang harus dilakukan itu bagaimana, sampai dengan penata laksanaan pada infertilitas pria tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai infertilitas pada pria, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari infertilitas itu sendiri. Nah, jadi sekitar 10% pasangan suami istri itu menderita infertilitas. Nah, faktor penyebabnya bisa berasal dari istri, bisa berasal dari suami atau keduanya, dan faktor lain selain kedua belah pihak itu hanya 30-40%. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lim dan Ratnam, di situ dikatakan bahwa infertilitas yang disebabkan oleh faktor pria itu sebesar 33%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh WHO pada tahun 1989 itu sebesar 40%, dan penelitian yang dilakukan oleh Arsyad terhadap 246 pasangan infertil di Palembang, infertilitas yang disebabkan faktor pria itu sebesar 48,3%. Nah, ini menunjukkan bahwa infertilitas itu bukan hanya terjadi pada istri saja, akan tetapi bisa terjadi pada suami atau kedua-duanya. Oke, infertilitas itu merupakan masalah yang sudah cukup lama berada di dunia kedokteran. Nah, akan tetapi dalam ilmu kedokteran itu baru berhasil menolong kurang lebih 50% pasangan infertil untuk memperoleh keturunan. Dan biasanya di lingkungan masyarakat, infertilitas itu diartikan sebagai ketidakmampuan mutlak pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan. Nah, sedangkan dalam bidang reproduksi, infertilitas itu diartikan sebagai kekurangmampuan pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan. Nah, jadi infertilitas itu bukan semata-mata pasangan suami istri yang sudah tidak bisa mempunyai keturunan, akan tetapi masih ada peluang untuk memperoleh keturunan. Nah, infertilitas pada pria ini merupakan masalah yang umum di seluruh dunia, dan kadang penyebabnya itu dikarenakan adanya masalah pada organ reproduksinya, ada kegagalan ejakulasi, kemudian ada disfungsi ereksi, kemudian ada disebabkan faktor lingkungan seperti radiasi dan juga kemoterapi. Baik, itulah tadi latar belakang singkat mengenai infertilitas pada pria. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 7 poin penting yang berhubungan dengan infertilitas pada pria agar supaya kita lebih memahami mengenai infertilitas itu sendiri. Nah, pada poin yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah mengenai definisi dari infertilitas. Jadi, secara umum yang dimaksud dengan infertilitas itu adalah ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan atau kehamilan setelah selama 1 tahun atau lebih melakukan hubungan seksual secara teratur dan adekuat dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, sedangkan menurut WHO yang dimaksud dengan infertilitas itu adalah suatu keadaan di mana pasangan suami istri yang sudah menikah kurang lebih 1 tahun atau lebih, kemudian sudah melakukan hubungan seksual secara adekuat dan teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi, akan tetapi belum juga mempunyai keturunan. Nah, dari penjelasan atau pengertian dari infertilitas tadi, kita mendapatkan 3 faktor yang menjadi persyaratan penting. Yang pertama itu adalah lama berusaha, yang kedua adalah sudah melakukan hubungan seksual yang adekuat dan teratur, dan yang ketiga adalah tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, ketika kita menemui pasangan suami istri yang ketiga faktor yang sudah saya jelaskan tadi ini ada, maka dapat dikatakan sebagai pasangan infertilitas.
Nah, itulah definisi dari infertilitas pada pria. Selanjutnya pada poin kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari infertilitas pada pria. Nah, secara garis besar, infertilitas pada pria itu terbagi menjadi dua, yaitu infertilitas primer dan juga infertilitas sekunder. Nah, apa perbedaannya dari kedua ini? Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai infertilitas primer. Nah, yang dimaksud dengan infertilitas primer di sini adalah suatu pasangan suami istri yang sudah menikah 1 tahun atau lebih dan sudah melakukan hubungan seksual yang adekuat dan teratur tanpa alat kontrasepsi, tetapi tidak kunjung memperoleh keturunan atau kehamilan. Nah, sedangkan untuk infertilitas sekunder itu adalah suatu keadaan di mana pasangan suami istri itu sudah pernah mempunyai keturunan, akan tetapi untuk hamil lagi mereka ini tidak bisa, padahal sudah melakukan hubungan seksual yang adekuat dan teratur dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, pasti di sini sudah ada gambaran kan mengenai perbedaan dari infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Nah, jadi untuk memperjelasnya lagi, untuk infertilitas primer di mana pasangan suami istri selama menikah itu belum pernah mempunyai keturunan. Dan untuk infertilitas sekunder itu pasangan suami istri sudah pernah mempunyai keturunan, akan tetapi ingin menambah keturunan berikutnya itu tidak bisa. Jadi itulah perbedaan infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Oke, baik. Poin yang ketiga di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi. Nah, pasti masih ada yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan epidemiologi. Nah, jadi yang dimaksud dengan epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi berdasarkan penelitian National Survey on Family Growth 20 di Amerika Serikat pada tahun 1995, di situ menunjukkan bahwasanya pasangan suami istri itu dia mengalami infertilitas sebesar 7,1%. Nah, dari jumlah tersebut 40% itu berasal dari suami, 40% berasal dari istri, 10% berasal dari keduanya, dan faktor lainnya belum diketahui pasti disebabkan oleh apa. Dan infertilitas ini dia menjangkit 1 dari 25 pria di Amerika Serikat. Dan biasanya disebabkan karena rendahnya jumlah sperma dan rendahnya kualitas sperma pada pria tersebut. Nah, itulah penjelasan dari epidemiologi pada infertilitas pria. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab infertilitas pada pria. Nah, secara garis besar, faktor penyebab infertilitas pada pria ini terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor umum dan juga faktor khusus. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai faktor umum. Jadi, pada faktor umum ini dia terbagi-bagi lagi, yaitu ada usia, ada frekuensi senggama, dan juga ada lama berusaha. Nah, yang pertama usia. Kenapa usia menjadi faktor umum infertilitas pada pria? Nah, jawabannya tentu saja karena usia ini merupakan dia dapat mempengaruhi kesuburan pada seorang pria. Jadi pada usia tertentu seorang pria itu dia akan mengalami penurunan kesuburan secara perlahan-lahan. Dan kesuburan pria itu diawali pada saat memasuki usia pubertas yang ditandai dengan mulai berkembangnya organ reproduksi atau organ genital si pria tersebut. Dan rata-rata itu berada pada usia 12 tahun. Nah, perkembangan organ reproduksi pria ini dia akan mencapai kondisi stabil pada usia 20 tahun. Dan kesuburannya akan meningkat sesuai dengan pertambahan usia dan akan mencapai puncaknya pada usia 25 tahun. Nah, jadi saya ulangi, pada usia 20 tahun tingkat kesuburan laki-laki itu dia mencapai tingkat normal. Kemudian pada usia lebih dari 20 tahun dia akan meningkat, dan pada usia 25 tahun itu puncak dari kesuburan laki-laki, dan lebih dari 25 tahun maka tingkat kesuburannya itu dia perlahan-lahan akan menurun.
akan tetapi masih bisa menghasilkan sperma dan bisa membuahi ovum atau sel telur dari seorang wanita. Nah, selanjutnya itu ada frekuensi senggama. Pada frekuensi senggama ini ada istilah fertilisasi atau pembuahan, yaitu peristiwa bertemunya spermatogenesis atau sel sperma dari laki-laki dengan ovum atau sel telur dari perempuan. Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwasanya sel sperma pada laki-laki itu dia dapat bertahan hidup 1-3 hari di dalam organ reproduksi perempuan. Jadi fertilisasi atau pembuahan itu masih mungkin terjadi apabila ovulasi terjadi 1-3 hari setelah pembuahan berlangsung. Nah, untuk sel telur sendiri dia hanya mampu bertahan hidup 1 kali 24 jam atau 1 hari. Dia lebih sedikit waktunya daripada sel sperma. Yang sel sperma tadi 1-3 hari, sedangkan sel telur hanya 1 kali 24 jam atau 1 hari. Nah, jadi intinya apabila pasangan suami istri itu melakukan hubungan seksual ketika si istri belum berada di masa subur, di mana masa subur ini hanya terjadi 1 kali dalam 1 bulan, maka kemungkinan untuk memperoleh keturunan itu sangat kecil atau minim. Nah, jadi tipsnya yaitu apabila ada pasangan yang ingin segera mempunyai keturunan, bisa melakukan hubungan seksual ketika istrinya itu berada di masa subur. Nah, yang selanjutnya itu adalah lama berusaha. Jadi lama berusaha itu merupakan salah satu faktor umum dari infertilitas pada pria. Kenapa? Karena penyelidikan menunjukkan bahwa waktu terjadinya kehamilan itu 37,3% terjadi kehamilan dalam 1 bulan pertama. Kemudian 57,0% itu terjadi kehamilan pada 2 bulan pertama. Kemudian 72,1% terjadi kehamilan pada 3 bulan pertama. 85,4% terjadi kehamilan pada 12 bulan pertama. Dan 93,4% itu terjadi kehamilan pada 24 bulan pertama. Nah, padahal rata-rata waktu terjadinya kehamilan itu hanya 2,3 sampai 2,8 bulan. Nah, jadi di sini lama pasangan suami istri untuk berusaha memperoleh keturunan itu sangat penting agar supaya pembuahan itu dapat terjadi secara maksimal. Nah, itu untuk faktor umum infertilitas pada pria. Selanjutnya adalah faktor khusus. Pada faktor khusus ini juga terbagi-bagi lagi. Yang pertama itu ada faktor pretestikular, yang kedua ada faktor posttestikular, yang ketiga ada faktor testikular, kemudian ada reaksi imunologis, dan yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah faktor pretestikular. Apa sih yang dimaksud dengan faktor pretestikular? Nah, pada faktor pretestikular ini dia merupakan kelainan-kelainan di luar testis dan dapat mempengaruhi spermatogenesis, seperti faktor endokrin, faktor kromosom, dan juga varikokel. Nah, yang selanjutnya ada faktor posttestikular. Yang dimaksud dengan faktor posttestikular itu dia merupakan adanya kelainan pada saluran organ genital seorang pria. Seperti halnya pada organ genitalnya atau alat kelaminnya itu terjadi peradangan, pembengkakan, kemudian infeksi, dan juga ada bentuk yang tidak normal pada penis dan testis. Nah, selanjutnya ada faktor testikular. Dan pada faktor testikular ini dia terjadi pada testis itu sendiri. Seperti halnya testisnya itu dia terjadi peradangan, terjadi pembengkakan, ada infeksi, dan kadang testisnya itu dia belum turun pada skrotum. Skrotum itu adalah kantong testis. Jadi hampir 9% infertilitas pada pria itu terjadi karena testis dia belum turun pada skrotum atau kantung sperma. Nah, yang selanjutnya ada reaksi imunologis, dan yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan juga itu dapat mempengaruhi infertilitas pada pria. Contohnya yang pertama itu adalah suhu. Suhu ini menjadi peranan penting terhadap spermatogenesis. Karena ketika seorang laki-laki
dia mengalami kenaikan suhu atau suhunya itu naik beberapa derajat Celcius, itu dapat mengganggu proses spermatogenesis. Dan sebaliknya, ketika suhu tubuhnya itu rendah, maka dia akan meningkatkan proses spermatogenesis. Yang selanjutnya itu adalah tempat atau dataran tinggi. Jadi, seorang pria yang berada di dataran tinggi itu lebih cenderung dapat terkena infertilitas daripada pria yang ada di dataran rendah. Karena apa? Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ketika di suhu yang tinggi itu spermatogenesisnya dia akan terganggu, sedangkan di suhu yang rendah dia akan meningkatkan spermatogenesis. Dan yang terakhir itu disebabkan karena sinar Ronsen. Diakibatkan karena ada bahan-bahan kimia dan juga obat-obatan yang mengenai organ reproduksi si pria tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai faktor penyebab infertilitas pada pria. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manifestasi klinis infertilitas pada pria, atau apa sih yang menyebabkan pria itu bisa terkena infertilitas. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya akibat pajanan atau terkena benda-benda yang dapat mengganggu organ reproduksi. Seperti apa? Seperti halnya panas, kemudian radiasi, rokok, kemudian alkohol, narkotika, dan juga infeksi. Selanjutnya, kurangnya nutrisi dan juga gizi dalam tubuh, terutama protein dan juga vitamin-vitamin tertentu. Kemudian disebabkan karena kegagalan ejakulasi, kemudian karena disfungsi ereksi, terjadi kelainan atau bentuk dari sperma, kemudian testisnya dia tidak turun pada skrotum, kemudian juga olahraga yang terlalu berlebihan sehingga dapat menyebabkan infertilitas. Dan yang terakhir itu dikarenakan penggunaan celana dalam yang terlalu ketat. Nah, kenapa? Karena ketika seorang laki-laki itu menggunakan celana dalam yang terlalu ketat, maka suhu di sekitar organ genital atau alat kelaminnya itu dia meningkat, sehingga dia menyebabkan terjadinya infertilitas atau spermatogenesisnya itu dia terhambat. Oke, itulah tadi manifestasi klinis dari infertilitas pada pria. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan pada infertilitas pria. Nah, kenapa sih harus dilakukan pemeriksaan? Jawabannya tentu saja harus dilakukan pemeriksaan, karena ketika ada pasangan suami istri, dia mengalami infertilitas, maka banyak masalah yang akan terjadi, seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kemudian perselingkuhan, perceraian, kemudian rasa tidak percaya diri, bahkan sampai gangguan jiwa. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan pemeriksaan. Nah, pada infertilitas pria ini ada 2 tahap yang harus dilakukan pada pemeriksaan infertilitas pada pria. Yang pertama itu adalah kita lakukan wawancara atau anamnesis, dan yang kedua itu kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, untuk pemeriksaan pada wawancara atau anamnesis yang sangat penting atau perlu kita tanyakan itu adalah lamanya menikah, kemudian usia pasangan, kemudian pekerjaan, frekuensi, dan waktu dalam melakukan hubungan seksual. Itu untuk wawancara atau anamnesis. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan lanjutan, yang pertama itu kita harus mengetahui riwayat pada si pria tersebut. Misalnya pernah melakukan operasi, atau pernah terjadi infeksi pada organ genitalnya, atau pernah mengonsumsi obat-obatan yang mengganggu organ reproduksinya. Nah, yang kedua itu kita melakukan pemeriksaan jasmani. Pemeriksaan jasmani ini dia meliputi seks sekunder yang berhubungan dengan tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan khusus pada organ reproduksinya, seperti penisnya, kemudian seperti letak lubang uretra, kemudian testisnya, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya itu adalah pemeriksaan pada laboratorium. Jadi yang diperiksa yaitu urin, kemudian darah, dan yang terakhir itu adalah sperma dari si pria tersebut. Selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah penata laksanaan infertilitas pada pria. Nah, jadi penata laksanaan yang dapat dilakukan itu bisa dilakukan secara medis dan juga bisa dilakukan secara okupasi.
Nah, untuk pemeriksaan okupasi ini dia mencakup pencegahan primer dan juga tersier. Jadi semua yang berhubungan dengan infertilitas itu dijelaskan seperti definisinya, kemudian penanggulangannya, pencegahannya seperti apa, perawatannya seperti apa, agar supaya ketika ada yang mengalami infertilitas bisa langsung cepat ditangani. Nah, selain itu, penata laksanaan yang dapat kita lakukan itu seperti kita atur pola makan. Jadi seorang pria itu harus menjaga pola makannya, dia harus memakan makanan yang bergizi, yaitu nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, kemudian menjaga pola istirahatnya, kemudian rajin olahraga, dengan catatan olahraga yang tidak terlalu berlebihan. Kemudian selalu menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan terutama di organ genitalnya. Itulah tadi penjelasan mengenai materi infertilitas pada pria. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan infertilitas itu adalah suatu keadaan di mana pasangan suami istri yang sudah menikah 1 tahun atau lebih dan sudah melakukan hubungan seksual secara adekuat dan teratur dan tanpa menggunakan alat kontrasepsi tetapi tidak kunjung memiliki keturunan. Dan infertilitas ini terbagi menjadi 2, ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Kemudian faktor penyebabnya juga terbagi menjadi 2, tadi ada faktor umum dan faktor khusus. Kemudian penata laksanaannya bisa juga dilakukan secara medis dan juga bisa dilakukan secara okupasi. Nah, kemudian pesan yang dapat saya sampaikan yaitu ketika kita mendapatkan suatu masalah, maka kita harus menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama, terutama masalah yang terjadi dalam keluarga, terutama pada suami istri. Jadi jangan hanya menyalahkan satu belah pihak saja, akan tetapi bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut agar supaya kedepannya tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.